Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasulika ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah dan segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Di genggaman Allah lah segala macam kehidupan kita. Siang, malam, pagi dan petang, seluruh aktivitas kita semuanya berada di dalam kumpulnya kita pada subuh hari ini tiada lain adalah rahmat dari Allah. Kumpulnya kita pada subuh hari ini tiada lain adalah kasih sayang dari Allah. Karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah syukur, dan syukur. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan kenikmatan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berangkat dari satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah. Fa inna suha wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum wastahallu maharim. Apa kata Nabi Rasul? Ittaqud dzulma. Ini isyarat, warning, perhatian dari baginda Rasul. Ittaqud dzulma, takutlah kalian dengan perbuatan zalim. Takutlah kalian akan perbuatan aniaya. Artinya dalam hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita agar jadi orang-orang yang baik-baik saja, nggak jadi orang yang zalim, nggak jadi orang yang aniaya. Aniaya dengan tutur kata kita, aniaya dengan perbuatan kita, aniaya dengan pangkat dan jabatan kita, aniaya dengan kekuasaan kita, aniaya dengan harta benda kita. Takutlah dengan perbuatan aniaya. Jadilah orang-orang yang mendapatkan cinta, cinta buat semesta, cinta buat sesama, hadirkan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Jangan jadi orang-orang yang menebar permusuhan. Janganlah menjadi orang-orang yang menebar kezaliman, aniaya, perbuatan tidak menyenangkan bagi orang lain. Dalam hadis lain di dalam kitab Riyadhus Shalihin diungkap, ittaqud dzulma, takutlah kalian akan ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian dengan doanya orang yang teraniaya. Ada orang yang teraniaya, ada orang yang terzalimi, kemudian dia mendoakan Allah. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kenapa Rasulullah SAW dalam konteks hadis yang lain beliau katakan takutlah dengan doanya orang yang teraniaya, karena tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu
melejit ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulin itu doa-doanya. Allah ijabah doa-doanya orang yang tadi. Atau dalam redaksi hadis yang lain, takutlah dengan doanya orang yang terdolimi, karena doanya orang yang terdolimi itu dibawa naik ke atas awan ini, dibawa oleh awannya Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan kepada Allah. Ya kepada ini doanya orang tersebut, kemudian Allah jawab itu. Allah tunjukkan keadilannya, Allah buktikan kepada orang-orang yang zalim, inilah keadilannya Allah Ta'ala ketika dia pernah berbuat zalim kepada sesama, dan Allah jual yang akan membalas kezaliman. Jadi dalam banyak hadis Rasulullah SAW ingatkan kita, biar jadi orang-orang yang baik saja, tidak jadi orang-orang yang zalim. Termasuk dalam hadis ini, ittaqud dulma, inna dulma dulmatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian akan berbuat zalim, karena kezaliman itu kelak akan menjadi kegelapan yaumul qiyamah. Artinya apa? Bagi orang-orang yang berbuat zalim, senang berbuat aniaya kepada sesama makhluk Allah, kepada sesama manusia, kelak yaumul qiyamah dia akan dihadapkan kepada kegelapan. Ini bagian dari balasan dari Allah, adab dari Allah. Orang yang sedang berbuat zalim, yaumul qiyamah dia tidak akan tahu kemana dia akan melangkah. Di yaumul qiyamah dia tidak tahu kemana dia akan berjalan. Di yaumul qiyamah dia tidak tahu kemana harus bergerak, sampai ujungnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tak tahu arah, tidak tahu kemana dia akan melangkah. Dan dia takutun pada dulma yaumul qiyamah. Kedua, Rasulullah SAW ingatkan dengan poin yang kedua, wattaqus syuhha, takutlah kalian dengan perkara syuh. Apa itu susu? Kikir, bakhil, korek, apalagi ini, medit. Takutlah kalian kepada perbuatan kikir, bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kebahilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wastahallu maharimakum, lihat, kita baca di dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan bagaimana kezaliman orang-orang yang bakhil, bagaimana kezaliman orang yang kikir. Dulu pada masa Nabi Musa, Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memberikan pesan-pesan ketuhanan, pesan-pesan tauhid, ajaran keimanan kepada siapa? Nabi Musa saat itu datang kepada Fir'aun, Nabi Musa datang kepada Qarun, Nabi Musa datang kepada Haman. Siapa Qarun? Qarun saat itu raja di raja, ia mengaku sebagai raja di raja. Ia berkata kepada pengikutnya, ana rabbukum al-a'la, akulah Tuhanmu yang maha luhur, sembahlah aku Tuhan bagi kalian. Kata siapa? Kata Qarun. Didatangi oleh Nabi Musa, dia Qarun iman ke Allah. Tadi apa yang terjadi? Ternyata Qarun berbuat zalim dengan apa? Dengan kekuasaan. Qarun berbuat zalim, Fir'aun berbuat zalim dengan apa? Dengan jabatan. Diingatkan berulang kali oleh Nabi Musa, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada siapa? Kepada Qarun. Qarun itu sosok yang kaya raya saat itu. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan saking kayanya itu bapak yang namanya Qarun. Kemana Qarun pergi, kemana Qarun melangkah, kemana Qarun melakukan lawatan, maka dia akan dibarengi dengan bodyguard-bodyguardnya, pengawal-pengawalnya yang bertugas untuk menggotong kunci daripada
kuncinya saja digotong sama beberapa orang besar Al-Quran. Saking kayanya itu diingatkan oleh Nabi Musa ini kaum supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kaum tetap zalim dengan harta kekayaannya. Kaum tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum dia cenderung kikir, kaum dia cenderung bakhil, kaum dia cenderung kopet. Dan ketika ia diingatkan oleh Nabi Musa kalau harta kekayaannya ini berangkat dari Allah Ta'ala, bersumber dari Allah Ta'ala, apa kata kau menjawab, ini semua harta kekayaannya datang ada disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Jadi kau mengakunya ini harta kekayaannya hasil banting tulangnya, hasil ia meras keringat, hasil kecerdik pandaian cara berpikirnya. Tetap ia beriman kepada Allah Ta'ala, tetap ia zalim dengan harta kekayaannya, tetap ia menjadi orang-orang yang bakhil. Nabi Musa datang kepada Haman. Siapa Haman? Haman itu hidup pada masa Nabi Musa, pada masa Fir'aun juga. Kalau Haman dalam masa tingkat menteri, Pak, penasehat, ia memberikan nasihat-nasihat kepada siapa? Kepada Fir'aun. Nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa, maka Haman memberikan usaha, maka Haman memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun saat itu. Kata Haman, bikinlah istana yang menjulang tinggi, kita lihat bagaimana Tuhannya Musa. Haman, dia tetap zalim, ia tetap berbuat aniaya. Dengan apa? Dengan ide-idenya, dengan cara-cara berpikirnya, bahkan dengan kekikirannya pula yang terus ditelurkan, yang terus dibuatkan oleh kaum oleh Fir'aun saat itu. Bahkan mereka berkata, Haman berkata, Qarun berkata, Fir'aun berkata, wa hadza sihrun kadzdzab. Ketika Nabi Musa memperlihatkan sebahagian kecil daripada kekuasaan Allah, Nabi Musa memperlihatkan sebagian kecil daripada kemahabesaran Allah, maka apa kata mereka? Wa hadza sihrun kadzdzab. Hai Musa, apa yang kau lakukan ini sihrun kadzdzab, sihir-sihir yang penuh dengan dusta. Ya, Allah ingatkan kegigiran, kezaliman sudah membinasakan orang-orang terdahulu. Wastahallu maharimakum, sudah menghalalkan kehormatan mereka. Kegigiran, kezaliman sudah menjatuhkan martabat mereka. Kegigiran, kezaliman sudah membuat mereka menumpahkan darah. Oleh karena Rasulullah SAW ingetin kepada kita dalam banyak hadis, Rasul bilang jangan berbuat zalim, jangan berbuat aniaya, jangan gigir. Lihat bagaimana gigirnya Qarun, lihat bagaimana zalimnya Fir'aun, dan kegigirannya pula, kegigirannya Haman, kegigirannya Umayyah bin Khalaf. Apa yang akhirnya terjadi? Allah binasakan. Wala yahsabanna alladziina yabkhalu bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah ingat, jangan pernah orang-orang yang gigir itu menganggap kalau dengan
Saya berwasiat kepada diri, kepada semua yang hadir lewat majelis subuh yang singkat ini, berangkat dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan. 2 poin. 1, jangan berbuat zalim, karena zalim akan menghantarkan kepada balasan dari Allah Ta'ala, kegelapan di yaumul qiyamah, sampai dia tak tahu apa kemana dia akan melangkah. Ujungnya ia akan dicebur ke neraka Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan jadi orang-orang bakhil, jangan jadi orang-orang kikir, karena kikir pula akan mendatangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Hanya kepada Allah lah kita semua memohon pertolongan, hanya kepada Allah lah kita semua memohon perlindungan. Ya Allah, kokohkan iman kami. Ya Allah, mantapkan keyakinan kami. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa ittiba' sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'am, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ighfir lana wa li awladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tulhun bi husni amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.